Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya akan memaparkan materi tentang Kerajaan Mataram kuno. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ralif Mahaparita dari kelas 10 6 absen 27. Saya Miftahul Huda dari kelas 10 6 absen 18. Nama saya Edmund Emilio Fernando dari kelas 10 6 absen 8. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang penjelasan singkat soal Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri Jawa Tengah, bagian selatan pada abad ke-8, kemudian pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Kerajaan ini merupakan penerus dari Kerajaan Kalingga yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Kerajaan ini memiliki dua dinasti utama, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Kerajaan Mataram kuno juga sering disebut juga sebagai Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan Medang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, Prasasti Canggal. Prasasti Canggal merupakan peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang berangka tahun 654 Saka atau 732 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Gunung Wukir, Desa Canggal, Kecamatan Salam, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti Canggal ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Isi dari Prasasti Canggal adalah asal-usul dinasti Sanjaya yang pembangunan sebuah tingga di Bukit Setirangga. Disebutkan pula bahwa yang menjadi raja sebelumnya adalah Sana yang digantikan oleh Sanjaya, yang merupakan keturunan Sanaha, saudara perempuan Sana. Lalu yang kedua, Prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan merupakan peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang berangka tahun 700 Saka atau 778 M. Sesuai namanya, prasasti ini ditemukan di Desa Kalasan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Prasasti Kalasan ditulis dengan huruf Pranagari dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini berisi cerita pendirian bangunan suci untuk Dewi Tara dan biara untuk pendeta oleh Raja Panangkaran atau permintaan keluarga Sailendra. Disebutkan pula bahwa Penangkaran juga menghadiahkan Desa Kalasan untuk para sangga atau umat Buddha. Adapun bangunan suci untuk Dewi Tara diidentifikasi sebagai Candi Kalasan sekarang. Lalu yang ketiga ada Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi megah peninggalan Mataram kuno yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi tersebut didirikan pada pemerintahan Wangsa Sailendra. Dikutip dari laman Kemdikbud, Candi Borobudur dinobatkan sebagai candi sekaligus monumen Buddha terbesar di dunia dengan panjang 121,66 meter, lebar 121,38 meter, dan tinggi 35,40 meter. Bentuk Candi Borobudur seperti punden berundak yang semakin ke atas semakin mengecil dengan stupa utama yang berada di puncak candi ini. Selanjutnya ada beberapa peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, Prasasti Kedut atau Matiasi. Yang kedua, Prasasti Ratu Buko. Yang ketiga, Prasasti Kelura. Yang keempat, Candi Medut. Yang kelima, Candi Pawon. Yang keenam, Candi Sewu. Yang ketujuh, Candi Bima. Yang ke-8, Candi Arjuna. Yang ke-9, Candi Semar. Yang ke-10, Candi Punta Dewa. Yang ke-11 atau yang terakhir, Candi Serikandi. Selanjutnya, kehidupan politik Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, Raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kerajaan Mataram kuno menganut sistem pemerintahan monarki di mana raja memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur segala urusan kerajaan. Raja dianggap sebagai dewa yang menjamah di bumi sesuai dengan konsep kosmogonis yang berkembang pada masa Hindu-Buddha. Dalam diri raja terkandung 8 dewa, yaitu Indra, Yama, Surya, Soma, Wayu, Kuwera, Waruna, dan Agni. Oleh karena itu, raja harus menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dengan berdasarkan pada dharma, yaitu kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan. Raja juga bertanggung jawab untuk memberantas kejahatan dan memberi penghargaan kepada orang-orang yang berjasa, bijaksana, dan baik hati. Yang kedua ada dua dinasti yang memerintah secara bergantian. Kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh dua dinasti yang berbeda latar belakang agama dan budaya, yaitu Wangsa Sanjaya atau Hindu dan Wangsa Sailendra atau Buddha. Wangsa Sanjaya menguasai wilayah Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah bagian utara.
sementara Wangsa Sailendra Jawa Tengah bagian selatan. Pendiri Kerajaan Mataram kuno adalah Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Hal ini dibuktikan oleh Prasasti Canggal dan Carita Para Hyangan. Raja Sanjaya dikenal sebagai seorang pemimpin yang cakap, taat beragama, baik hati dan bijaksana. Di bawah wilayahnya dan menciptakan kehidupan yang sejahtera bagi rakyatnya. Kerajaan Mataram kuno juga menjadi pusat pembelajaran agama Hindu yang ditandai dengan banyaknya pendeta yang datang dan tinggal di Mataram. Setelah Raja Sanjaya meninggal dunia, tatahnya diwarisi oleh putranya, Rangkai Panangkaran. Lalu yang ketiga, sistem pajak sebagai sumber pendapatan kerajaan. Yaitu Kerajaan Mataram kuno mengandalkan pajak sebagai sumber pendapatan dan kekayaan kerajaan. Pajak ditarik dari desa-desa setelah panen sebanyak 2 kali dalam setahun. Uang pajak kemudian diserahkan kepada raja oleh pemimpin daerah. Selain membayar pajak, rakyat Mataram kuno juga harus mengikuti kerja bakti di proyek-proyek kerajaan. Salah satu proyek kerajaan bukti yang terkenal adalah pembangunan candi-candi megah. Selanjutnya, kehidupan sosial Kerajaan Mataram kuno. Kehidupan sosial Kerajaan Mataram kuno ditandai dengan adanya pembagian golongan masyarakat berdasarkan kasta, yakni kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Di samping itu ada pula stratifikasi sosial berdasarkan kedudukan seseorang di dalam masyarakat, baik kedudukan di dalam struktur birokrasi kerajaan maupun berdasarkan kekayaan materi. Stratifikasi sosial masyarakat Mataram kuno juga bersifat kompleks dan tumpang tindih. Salah satu contohnya ada kasta Ksatria yang dapat menduduki jabatan keagamaan di tingkat pusat dan dapat menjadi pertapa yang tinggal di suatu biara. Menurut Kitab Cina, ibu kota Kerajaan Mataram kuno dikelilingi tembok dari batu bata dan kayu. Di dalamnya terdapat istana tempat tinggal raja dan keluarganya, serta para abdi kerajaan di luar istana. Terdapat kediaman putra mahkota dan para pejabat tinggi kerajaan yang menjadi elit birokrasi tertinggi. Masih di dalam tembok kota terdapat tempat tinggal para pejabat sipil yang jumlahnya mencapai ratusan. Hubungan rakyat dengan raja tidak bersifat langsung. Raja hanya menggelar pertemuan dengan petinggi kerajaan. Dalam pertemuan itulah para pejabat menyampaikan aspirasi rakyat dan raja akan mengeluarkan titanya. Setelah mendapat pertimbangan dari penasehat dan pejabat yang hadir di luar tembok kota, barulah terdapat desa-desa tempat penduduk tinggal yang diatur oleh pejabat desa. Selanjutnya, kehidupan budaya Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno memiliki kebudayaan yang bernilai sangat tinggi. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya peninggalan berupa prasasti dan candi yang masih bisa disaksikan hingga sekarang. Jumlah prasasti peninggalan Kerajaan Mataram kuno sangat banyak, mungkin mencapai ratusan. Begitu pula dengan candi-candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang masih berdiri megah hingga saat ini. Candi-candi Kerajaan Mataram kuno ada yang bercorak Hindu, ada pula yang bercorak Buddha. Beberapa candi peninggalan Mataram kuno yang terkenal yakni Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Pawon, dan masih banyak lainnya. Selain itu, di Kerajaan Mataram kuno juga berkembang seni sastra dan seni pertunjukan. Salah satu seni sastra peninggalan Kerajaan Mataram kuno adalah kitab Ramayana Kakawin yang diduga berasal dari masa pemerintahan Raja Dyah Balitung tahun 899 sampai 911. Di masa pemerintahan dinasti Isyana di Jawa Timur, dihasilkan karya sastra berjudul Sanghyang Kamahayanikan yang berisi tentang agama Buddha Mahayana dari relief candi Prambanan dan masa Kerajaan Mataram kuno. Seni pertunjukan yang ada saat itu adalah pertunjukan wayang. Kemudian tari-tarian yang biasanya ditampilkan dalam upacara penetapan sima atau tanah bebas pajak. Nah, atau yang terakhir, masa keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. Dahulu kala Indonesia memiliki kerajaan-kerajaan besar dan masyhur. Salah satunya adalah Kerajaan Mataram kuno yang berdiri pada abad ke-8 dan diperkirakan berpusat di wilayah Jawa Tengah. Dikutip dari Jurnal Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kerajaan Mataram kuno karya Naufal Rafi dan kawan-kawan, pendiri
kerajaan Mataram kuno terdapat dalam prasasti Canggal yang ditemukan di Gunung Wukir, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Berdasarkan prasasti Canggal, Sanjaya dinobatkan sebagai raja pada tahun 717 dengan gelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Kedudukannya sangat kuat hingga berhasil menyejahterakan rakyat. Bahkan wilayah kerajaan Mataram kuno diperkirakan mencakup Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan sebagai daerah Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dari peninggalan seperti candi dan prasasti. Sayangnya keberhasilan kerajaan Mataram kuno tidak bertahan lama, sebab pada tahun 1080 kerajaan ini mulai mengalami kemunduran, di mana hal ini juga didukung oleh beberapa hal, salah satunya bencana alam berupa meletusnya Gunung Merapi. Karena bencana alam ini, MPU Sindok sebagai penerus Raja Sanjaya mulai menindahkan ibu kota Mataram kuno ke Jawa Timur. Selain itu, kerajaan ini juga mengubah namanya menjadi Kerajaan Madang. Akibat pemindahan kekuasaan serta pergantian nama ini, Kerajaan Mataram kuno pun resmi tidak atau runtuh. Hal ini juga didukung dengan pergantian dinasti, di mana saat itu Madang dipimpin oleh dinasti Isyana berkata keturunan MPU Sindok. Dadah.